Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syahrul Akbar dari kelas manajemen pagi A semester 2. Di sini saya mau mempresentasikan materi tentang dasar-dasar perpajakan. Selanjutnya kita langsung saja ke materinya. Ya, sekarang kita sudah masuk ke materinya tentang dasar perpajakan. Pengertian pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Profesor Dr. Rohmat Somatri, SH. Pengertian pajak. Yang kedua, pajak adalah suatu peralihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional agar pemerintah dapat melaksanakan tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. Menurut Somerville, Ray M. dan kawan-kawan. Pengertian pajak yang ketiga yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Fungsi pajak ada dua, yaitu pertama, fungsi penerima atau budgeting. Kedua, fungsi mengatur atau reguleran. Teori yang mendukung pemungutan pajak. Pertama, teori asuransi. Kedua, teori kepentingan. Ketiga, teori daya pikul, objektif dan subjektif. Keempat, teori baku atau kewajiban mutlak atau bakti. Kelima, teori asas daya beli. Unsur-unsur pajak. Pertama, iuran dari rakyat kepada negara. Kedua, berdasarkan undang-undang. Ketiga, tanpa jasa timbal atau kontraprestasi secara langsung. Keempat, untuk pembiayaan RT negara. Asas pemungutan pajak. Pertama, equality atau adil dan merata. Kedua, certainty atau kepastian tata cara pemungutan. Ketiga, convenience atau tidak memberatkan. Keempat, ekonomi atau biaya pemungutan dan pemenuhan seminim mungkin. Kedudukan hukum pajak. Pertama, hukum perdata, yaitu mengatur hubungan hukum individu dengan individu lainnya. Kedua, hukum publik, yaitu mengatur hubungan hukum pemerintah dan individu. Ketiga, hukum tata usaha negara, yaitu serangkaian peraturan hukum yang mengatur semua cara kerja dan pelaksanaan wewenang yang langsung dari lembaga-lembaga negara serta aparatnya dalam melaksanakan tugas masing-masing. Hukum pajak dibagi menjadi dua. Pertama, hukum pajak material, yaitu memuat keadaan, objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, dan lain-lain menurut undang-undang. Kedua, hukum pajak formal,
yaitu memuat bentuk atau tata cara mewujudkan atau merealisasikan hukum material menurut ketentuan dan tata cara perpajakan. Tinjauan pajak. Pertama, aspek ekonomi. Kedua, aspek keuangan. Ketiga, aspek sosiologi. Keempat, aspek hukum. Pembiayaan pembangunan nasional. Ada 4, pinjaman LN, laba BUMN dan BUMD, migas atau non-migas, dan pajak. Keempat ini menuju ke APBN, setelah itu ke pembangunan nasional. Di pembangunan nasional itu dibagi merata antara lain ke pembangunan infrastruktur, pembangunan suprastruktur, pembangunan fasilitas sosial, agama, dan lain-lain, dan menciptakan rasa aman. Pajak pusat ditangani Direktorat Jenderal Pajak. Pertama, pajak penghasilan PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah PPNBM, pajak bumi dan bangunan PBB, bea materai, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB. Contoh pajak pusat yaitu bea masuk dan bea cukai. Pajak daerah di provinsi antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok. Pajak daerah di kabupaten atau kota antara lain pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Pembagian pajak antara pusat dan daerah. Jenis penerimaan. A. Penerimaan PBB. Pusat mendapat 10% penerimaan PBB. Daerah mendapat 90% penerimaan PBB. B. Penerimaan BPHTB. Pusat mendapat 20% penerimaan BPHTB. Daerah mendapat 80% penerimaan BPHTB. C. Penerimaan sektor pertambangan minyak. Pusat mendapat 85% penerimaan sektor pertambangan minyak. Daerah mendapat 15% penerimaan sektor pertambangan minyak. D. Penerimaan sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan. Pusat mendapat 20% penerimaan sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan. Daerah mendapat 80% penerimaan sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan. E. Penerimaan pertambangan gas alam. Pusat mendapat 70% penerimaan pertambangan gas alam. Daerah mendapat 30% penerimaan pertambangan gas alam. F. Perimbangan dana reboisasi. Pusat mendapat 60% perimbangan dana reboisasi. Daerah mendapat 40% perimbangan dana reboisasi.
Pengelompokan pajak. 1. Menurut golongan. Pertama, pajak langsung. Kedua, pajak tidak langsung. 2. Menurut sifat. 1. Pajak subjektif. 2. Pajak objektif. Tata cara pemungutan pajak. 1. Stelsel pajak. Antara lain, pertama, stelsel nyata, real atau real stelsel. Kedua, stelsel anggapan atau fiktif stelsel. Ketiga, stelsel campuran. 2. Sistem pemungutan pajak. Pertama, Official Assessment System. Kedua, Self-Assessment System. 3. Withholding System. Tarif pajak antara lain: 1. Tarif sebanding atau proporsional. Kedua, tarif tetap. Ketiga, tarif progresif. Keempat, tarif degresif. Tarif proporsional yaitu tarif pajak yang presentasinya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak. Tarif regresif yaitu tarif pajak menurun ketika dasar pengenaan pajak meningkat. Tarif progresif yaitu tarif pajak akan semakin naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak. Tarif degresif yaitu kenaikan persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Tarif degresif tidak berlaku di Indonesia. Sebab karena pertama, ketika objek pajak yang ingin diimpor atau diekspor berkisaran antara Rp 0 sampai Rp 25 juta, maka barang tersebut akan terkena bea masuk atau bea keluar sebesar 15%. Ketika objek pajak yang ingin diimpor atau diekspor berkisaran antara Rp 25 juta sampai Rp 50 juta, maka barang tersebut akan terkena bea masuk atau bea keluar sebesar 12,5%. Hambatan pemungutan pajak. 1. Perlawanan pasif. Kedua, perlawanan aktif. Menurut penghindaran pajak, pengelakan pajak, melalaikan pajak. Hapusnya hutang pajak antara lain: 1. Pembayaran. Kedua, kompensasi. Ketiga, kadaluarsa. Keempat, pembebasan. Kelima, penghapusan. Terima kasih.